Cermin cek, kamu sudah memakai parka krem, alat pahatmu sudah di-packing dengan aman, dan tiket pesawat semalam ke Arab Saudi sudah dipesan. Kamu tahu apa artinya ini kan? Sayangnya, kamu bukan terpilih untuk main dalam film Dune. Ini berarti kamu siap untuk menjelajahi gurun pasir terbesar di dunia dengan harapan dapat mengungkap rahasia prasejarah tentang nenek moyang kita. Mari kita luruskan satu hal. Kalau kamu berpikir bahwa gurun adalah area kosong, coba pikirkan lagi. Gurun pasir mungkin dipenuhi dengan pasir sejauh mata memandang, tapi gurun pasir juga menyimpan banyak sejarah. Ya, karena sebelum manusia menetap di kota-kota besar dan kecil, kita adalah orang-orang yang hidup berpindah-pindah, dan kita berkelana ke seluruh dunia untuk mencari makanan, air, dan tempat tinggal. Jadi kita pun membuat beberapa hal yang cukup menarik untuk bertahan hidup. Seperti hal yang ditemukan di gurun pasir Arab Saudi ini. Kamu tahu apa ini? Selama bertahun-tahun, para ilmuwan telah mendiskusikan asal-usul dan penggunaan struktur besar seperti ini. Sepertinya nenek moyang Neolitikum kita jauh lebih pintar dari yang kita kira. Mereka tidak menghabiskan waktu berjam-jam di sekitar api untuk mengukir senjata dari batu. Tidak, mereka juga mempraktekkan keterampilan arsitektur mereka. Struktur batu besar ini disebut layang-layang gurun, karena kalau dilihat dari kejauhan, ini mirip seperti layang-layang. Para arkeolog telah sampai pada kesimpulan bahwa layang-layang ini digunakan untuk memikat hewan. Cara ini akan memudahkan nenek moyang kita untuk menjamin makanan mereka selama seminggu. Tapi bukan itu saja. Lihatlah struktur monolitik di sini. Ini menunjukkan kepada kita bahwa nenek moyang kita mungkin menggambar cetak biru di atas batu tentang apa yang akan mereka bangun di atas tanah, persis seperti arsitek modern. Layang-layang gurun bisa mencapai panjang berkilo-kilometer, jadi mereka menggambar rencana sebelum benar-benar membangunnya. Yang paling mengejutkan dari semuanya adalah layang-layang ini dibangun bahkan sebelum hal-hal seperti Stonehenge ada, kira-kira sekitar 7.000 hingga 9.000 tahun lalu. Selama dekade terakhir, para ilmuwan telah berhasil mengidentifikasi lebih dari 6.000 layang-layang gurun yang tersebar di Timur Tengah dan Asia Barat dan Tengah. Kalau menurutmu ini nggak besar, coba aja bikin sesuatu yang sebesar ini tanpa bantuan drone. Menurutku sih ini lumayan sulit. Dan ternyata, gurun pasir Arab Saudi dipenuhi dengan hal-hal yang lebih menakjubkan. Para ilmuwan telah menemukan batu yang lebih tua dari piramida Giza di Mesir. Jadi tentu saja, kamu nggak sabar untuk memeriksanya. Setuju nggak kalau membawa-bawa batu berat untuk membangun piramida tanpa bantuan teknologi modern terdengar tidak masuk akal? Maksudku, gimana caranya? Sekarang, bayangkan kamu memutar waktu sekitar 2000 tahun ke masa lalu dan menemukan manusia yang membangun struktur raksasa serupa di daerah terpencil. Lihatlah bangunan yang disebut mustatil ini. Ini adalah struktur persegi panjang yang dibangun dari tumpukan batu yang ditemukan di area seluas lebih dari 200.000 km persegi. Beberapa arkeolog percaya bahwa monumen-monumen ini digunakan untuk tujuan ritual. Mungkin semacam prosesi, tempat orang berjalan dari satu ujung dataran tinggi ke ujung lainnya. Aku ingin sekali melakukan hal itu. Sekarang, mari kita beralih ke daerah terpencil lainnya. Kita memasuki lanskap gurun Sahara yang terkenal di dunia. Indah sekali ya. Di sini, kamu akan mengungkap misteri kuno. Sesuatu yang membutuhkan waktu bertahun-tahun bagi para peneliti untuk memecahkannya. Fakta menarik, gurun Sahara adalah gurun pasir panas terbesar di dunia. Luasnya lebih dari 7 juta kilometer persegi. Ini sama dengan 2 kali luas negara Hawaii yang dijajarin. Aku bilang ini adalah gurun panas terbesar karena wilayah gurun terbesar di dunia adalah Antarktika. Tapi kita semua tahu bahwa suhu di sana sangat dingin. Bukan gambaran yang biasa kita bayangkan saat membayangkan gurun. Jauh di dalam gurun pasir, dekat kota Fogo-Reh-Zua di Aljazair, sesuatu yang aneh ditemukan. Selama beberapa dekade, titik-titik kecil ini muncul di gambar Google Earth, tapi tidak ada yang bisa menjelaskan apa itu. Beberapa ilmuwan yakin bahwa lingkaran-lingkaran ini adalah hasil dari aktivitas minyak di wilayah tersebut. Yang lain menduga bahwa ini adalah Fulka Ars atau sumur air kuno. Jumlahnya lusinan, membentang berkilo-kilometer dalam garis lurus. Anehnya, titik-titik ini selalu jauh dari kota, jalan, atau aktivitas manusia pada umumnya. Jadi, untuk apa semua itu? Kalau harus menebak, apa tebakanmu? Ingat kan tadi aku bilang,
Nenek moyang kita harus kreatif untuk bisa bertahan hidup di padang pasir. Mari kita coba berkhayal ada di posisi mereka selama 1 menit. Bayangkan kamu adalah seorang pemburu pengumpul nomaden yang tinggal di daerah gurun. Kamu menghabiskan hari-harimu berjemur di bawah terik matahari, mencoba menghitung semua butiran pasir di sekitar. Tapi kamu juga perlu makan dan minum air. Tapi bagaimana caranya mendapatkan air di gurun pasir? Tentu saja, kamu bisa berharap untuk terus bertemu dengan oasis setiap minggu atau lebih. Tapi itu tampaknya agak berisiko, bukan? Karena itu orang Afrika Utara menciptakan Vughah Ars ini. Vughah Ars adalah sistem irigasi berusia 2500 tahun. Penduduk setempat menggali sumur-sumur dalam di daerah yang lebih tinggi. Cukup dalam hingga mencapai air bawah tanah. Kemudian, mereka menggali lubang-lubang paralel dengan jarak yang teratur. Dengan cara ini, air akan mengalir dari sumur utama, turun ke semua ceruk dan mengairi seluruh area. Para pelancong dapat mampir ke ceruk-ceruk tersebut dan memuaskan dahaga mereka. Mereka juga bisa memelihara ternak dan bercocok tanam. Cerdas juga ya. Meskipun lubang-lubang ini terlihat seperti Vughah Ars, tapi penelitian menunjukkan bahwa nyatanya tidak seperti itu. Lubang-lubang ini dibuat dalam satu garis dan bukan dalam bentuk melingkar seperti yang kita lihat sekarang. Jadi, mungkin ini ada hubungannya dengan opsi kedua? Mungkin lubang gurun ini terkait dengan aktivitas minyak di wilayah tersebut? Mari kita lihat lubang-lubang itu dari dekat. Dari Google Earth, lubang-lubang itu tidak terlihat begitu besar, tapi dalam kehidupan nyata, lubang-lubang itu merupakan kawah yang sangat besar. Petunjuk untuk mengungkap apa itu sebenarnya tersembunyi di bawah pasir. Kalau kamu adalah salah satu peneliti yang pertama kali mengungkap kebenaran di balik misteri ini, kamu akan menemukan sesuatu yang unik yang tersembunyi di dalam pasir, dinamit tua dan kaleng sarden antik. Setelah menyusun potongan-potongan teka-teki itu, para ilmuwan menemukan bahwa kaleng-kaleng sarden tersebut merupakan model dari tahun 1955 sampai 1960-an. Tampaknya, seluruh tim dari dekade tersebut berkemah saat mereka mensurvei daerah tersebut untuk mencari minyak. Lalu, dinamitnya gimana? Dinamit digunakan untuk survei seismik. Ini adalah teknik lama yang digunakan untuk mengidentifikasi apakah ada minyak dan gas di bawah permukaan. Masih di Afrika Utara, kamu akan menemukan misteri gurun lainnya yang layak untuk dijelajahi. Di dekat kota Tiaret, barat daya ibu kota Aljazair, kamu akan menemukan 13 monumen. Struktur-struktur ini juga disebut jedar. Dan ya, aku sadar ini kedengarannya seperti sesuatu dari Star Wars. Bentuknya seperti piramida, dan sejauh yang diketahui oleh para ilmuwan, ini digunakan sebagai tempat peristirahatan terakhir bagi orang-orang yang tinggal di wilayah tersebut. Bisa tebak siapa? Kemungkinan besar adalah para pengembara Berber. Dan karena kita berbicara tentang benda-benda kuno, struktur ini mungkin dibangun antara abad ke-4 dan ke-7 Masehi. Begitu ilmuwan mulai menjelajahi bagian dalam monumen ini, mereka menemukan bahwa monumen ini cukup besar. Mereka menemukan kubah bawah tanah yang besar, ruang-ruang, dan koridor seperti labirin yang memberi jalan ke lebih dari 20 kompartemen. Kamu bisa menghabiskan waktu hingga 2 jam untuk berkeliling di dalamnya. Dan ternyata, nenek moyang kita juga menggunakan dindingnya untuk menggambar binatang dan adegan berburu. Namun, tidak ada bukti pasti apa kegunaan jedar ini. Keren ya, aku yakin gurun pasir di dunia ini dipenuhi dengan banyak hal misterius yang bisa kita ungkap. Oke, sampai ketemu lain kali ya. Kita lanjutkan lagi penjelajahan kita nanti.